Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Gang Mayong Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta. Mereka saling serang menggunakan kayu dan petasan. Diduga tawuran dipicu oleh tembakan petasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ke rumah warga. Kenakalan kelompok remaja itu langsung dibubarkan oleh polisi dan warga setempat. 50-an adalah. 20-an. 50-an. Kiri kanan 50. Berarti emang diawali sama lempar petasan, kemudian baru lempar apa aja, Beb? Baru saja. Akibat tawuran, polisi mengamankan satu orang remaja ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang rentenir asal Jeneponto melarang jenazah dikuburkan lantaran belum membayar utang. Keributan pun terjadi antara keluarga jenazah dengan penagih utang. Aksi seorang rentenir menagih utang dan melarang jenazah dimakamkan ini viral di media sosial. Peristiwa tidak biasa ini terjadi di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penagih utang menuntut utang berikut bunganya sebesar 2 juta rupiah dibayarkan dahulu sebelum jenazah dimakamkan. Keluarga almarhum pun marah lalu terjadi keributan. Apa yang ada? Siapa yang ada? Hanya pada papa namanya, terisiran juga dari papa namanya. Tapi itu mati. Sebelumnya almarhum hanya meminjam uang sebesar Rp500.000 4 tahun lalu. Polisi pun turun tangan menangani kasus ini. Utangnya suami ibu di sepupunya itu berapa sebenarnya? 500.000. Terus yang diminta berapa? 2 juta. 2 juta ya? Dan itu sudah dibayarkan pada saat itu ya? Uang itu kenapa bisa membengkak, Bu? Apakah ada perjanjian sebelumnya atau gimana? Perjanjiannya saya langsung kasih 500, tidak bilang uang bulanan, uang tahun tidak. Itu uang 500.000 untuk siapa sebenarnya? Temannya suamiku minta 500, jadi dia kasih kembali itu warna saya dulu ambil baru kuapisan suamiku. Untuk berobat ya itu uang itu. Kalau keluarga mengatakan 500 saja dia pinjam. Ya. Namun yang datang itu padahal keluarga sendiri. Dia apa? Nah, kasih apa? Bunga ya? Kasih bunga. Dia gandakan uang Ya, utangnya ya? Jadi berapa juta? 2 juta. Kasus ini viral di media sosial setelah aksi rentenir melarang jenazah dimakamkan disiarkan langsung di akun Facebook salah seorang warga 26 April lalu. Pemirsa, gumpalan yang diduga limbah berwarna coklat mencemari perairan laut kawasan objek wisata Pantai Lawata dan Pantai Kalaki Bima, Nusa Tenggara Barat. Limbah yang diduga dari hasil olahan minyak bumi itu menumpuk di depan depo Pertamina cabang Bima. Gumpalan limbah yang diduga minyak ini pertama kali muncul di permukaan air laut di kawasan Wadumbolo, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi limbah berada di depan terminal PT Pertamina cabang Bima. Diduga limbah minyak berasal dari kebocoran pipa milik PT Pertamina. Limbah berbusa ini menyebar hingga ke kawasan pusat pariwisata Pantai Lawata dan Pantai Kalaki. Di sepanjang wilayah yang tercemar, warga juga menemukan bangkai ikan dan biota laut lainnya. Jadi kita dari masyarakat ini melihat keadaan ini kan, kita duga ini bahwa ada bocor dari pipa minyak dari Pertamina. Mulai dari di Kelaki sana sampai Lawata ini kan udah seperti ini, kita lihat udah coklat ini lautnya. Belum ada pernyataan resmi dari Pertamina, namun pihak mereka saat ini sedang menggelar rapat tertutup dengan kepolisian dan juga pemerintah setempat. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ratusan warga antri berjam-jam untuk isi ulang tabung gas 3 kg di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga rela antri demi mendapat harga murah karena di sejumlah kios harganya melonjak tajam. Demi isi ulang tabung gas 3 kg seharga Rp18.500, ratusan warga rela antre berjam-jam di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 300 tabung gas disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu jelang Lebaran. Warga pun merasa terbantu dengan adanya operasi pasar dengan harga murah.
Untuk membantu. Membantu nih. Biasanya kita berapa belikan kalau tabung gas? Tabungnya kadang 20. Syarat untuk warga agar bisa isi ulang dengan harga murah harus menunjukkan identitas seperti fotokopi kartu keluarga dan KTP. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Masyarakat di sejumlah daerah rela antri untuk mendapatkan minyak goreng curah murah. Operasi pasar menjual minyak goreng curah murah di harga Rp14.000 per liter lebih rendah dari harga eceran tertinggi di pasaran yang mencapai Rp15.500. Ratusan warga Kabupaten Kediri rela antri demi minyak goreng curah murah di halaman pusat oleh-oleh Jalan Soekarno-Hatta. Pemkab Kabupaten Kediri menggerojok 6.000 liter minyak goreng curah murah untuk masyarakat. Masyarakat cukup membayar Rp14.000 per liter dari harga eceran tertinggi di pasaran yang mencapai Rp15.500. Operasi pasar minyak goreng akan digelar hingga 28 April 2022. Tujuan kita membantu masyarakat yang kita tahu selama ini terjadi kelangkaan minyak, Mas. Nah, ini harapannya dengan pasar Ramadan ini kita menggandeng Dinas Perdagangan untuk penyediaan minyak dalam bentuk curah ke masyarakat. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Gunung Kidul, Yogyakarta juga menyerbu operasi minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Gunung Kidul. Warga rela antri hingga 3 jam agar bisa mendapatkan minyak goreng curah murah. 6.000 liter minyak goreng curah murah dibagikan kepada warga dengan harga Rp14.000 per liter. Dari Kediri, Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mulai pukul 24 malam ini, pemerintah melarang ekspor semua jenis bahan baku minyak goreng. Larangan diberlakukan untuk mencukupi stok minyak goreng dalam negeri. Kemelut minyak goreng perlahan menemukan titik terang. Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan ekspor berlaku 28 April 2022 untuk semua jenis produk, mulai dari CPO, RPO, hingga used cooking oil. Larangan berlaku hingga tersedianya minyak goreng curah murah di masyarakat pada harga Rp14.000 merata di seluruh tanah air. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pelarangan ekspor sebagai langkah pemerintah memprioritaskan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Presiden minta kesadaran industri minyak sawit untuk penuhi pasokan dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Mempersiapkan diri untuk menuju pemilu tahun 2024. Seluruh pengurus Partai Perindo di berbagai daerah kini tengah rutin melakukan rapat konsolidasi menuju pemenangan di pemilu mendatang. Saya Partai DPP Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo menggelar rapat koordinasi sekaligus konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Rapat koordinasi ini guna menyusun strategi untuk membantu Partai Perindo agar lolos ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Dalam pertemuan ini, DPP Gerkindo juga melakukan pelatihan public speaking dan menulis sebagai pembekalan terhadap para kadernya. Strategi tentu kami tetap melakukan apa yang menjadi kekuatan dari Gerkindo, yaitu bakti sosial. Bakti sosial untuk memberikan bukti kepada publik bahwa Partai Perindo itu nggak cuma bisa ngomong, tapi kami turun langsung. Dan ini sudah dibuktikan. Kami memberi bukti dan bukan janji saja.
Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur juga menggelar rapat konsolidasi membahas tahapan verifikasi faktual sebagai syarat untuk ikut pemilu 2024. Kalau untuk Tulungagung, kami targetkan bisa memperoleh 1 fraksi, minimal ada 5 kursi yang bisa diperoleh. Kami gerak dan giat dibantu dengan pengurus DPD beserta jajaran DPC se-Kabupaten Tulungagung 19 kecamatan. Kami solid dan eksis sehingga untuk persiapan verifikasi siap 90%. Rapat konsolidasi DPD Partai Perindo Kabupaten Tulungagung disambung dengan kegiatan buka puasa bersama untuk menjaga kekompakan dan memperkuat silaturahmi sesama kader Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Untuk dana pihak ketiga dan penyaluran kredit juga tumbuh 7,39% dan 7,43%. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI pada kuartal pertama tahun 2022 mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Aset BRI Group pada akhir Maret 2022 juga tercatat tumbuh 9,99% menjadi 1.650,28 triliun rupiah. Tumbuhnya laba bersih pada kuartal pertama tahun 2022 ditopang penyaluran kredit BRI sebesar 1.075,93 triliun rupiah dengan menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang tumbuh 7,39%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, positifnya kinerja BRI dan fundamental perseroan yang semakin sehat diikuti strategik respon yang tepat diiringi manajemen risiko yang baik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global. Namun demikian, kita secara internal tadi saya sebutkan bahwa kita punya LDR masih di bawah 90% loh. LDR kita 86,96%. Kemudian kita kemarin right issue kita dapat suntikan modal yang cukup besar sehingga kita punya rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR itu 24,61%. Kalau melihat ini rasanya kita tinggal mematrikkan bahwa antara faktor eksternal dan internal gitu. Dan internal kita cukup sehat, cukup kuat sehingga sampai saat ini kita masih tetap optimis bahwa kredit BRI akan tumbuh 9-11%. BRI optimis kinerja di tahun 2022 akan mampu melampaui kinerja sebelum masa pandemi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.